Sebelumnya, di Attack on Titan, Eren telah berhasil membentuk fraksi Jaeger dan memenjarakan orang-orang yang tidak sepakat. Lalu tidak disangka-sangka pasukan Marley sudah tiba di distrik Shiganshina dan siap melakukan penyerangan. Sementara di hutan, setelah terkena ledakan tombak petir, Zeke dan Levi mengalami kondisi kritis. Namun, Zeke mendapatkan bantuan yang tidak diduga-duga. Terdapat Titan biasa yang memasukkan tubuh Zeke ke dalam perutnya. Mendengar kekacauan di hutan, Hanji dan fraksi Jaeger segera menuju ke lokasi. Sesampainya di sana mereka melihat Levi yang sedang sekarat. Lalu, mereka dikejutkan dengan Titan yang tadinya menyerap Zeke. Titan itu mengeluarkan asap pekat, lalu disusul dengan kemunculan Zeke Jaeger dalam keadaan sehat walafiat. Ketika Zeke berada di perut Titan itu, dia dirawat oleh seorang gadis misterius. Gadis itu membentuk kembali tubuh Zeke yang tadinya sudah hancur. Ini adalah salah satu privilege yang dimiliki oleh keturunan raja. Berkat privilege ini, Zeke bisa kembali hidup dan bisa melanjutkan rencananya. Lalu ketika fraksi Jaeger sedang lengah dengan kemunculan Zeke, Hanji dengan cepat melarikan diri sambil membawa Levi. Sementara di Shiganshina, Eren dengan gagah berani memutuskan untuk melawan musuhnya sendirian. Dia akan berusaha mengulur waktu sambil menunggu kedatangan Zeke. Melihat hal ini, Yelena segera memerintahkan bawahannya untuk membantu Eren. Karena ini serangan kejutan, jadi para pasukan Jaeger membutuhkan waktu untuk bersiap-siap. Eren dikeroyok oleh Reiner dan Porco dalam pertarungan jarak dekat. Sementara Pieck menggunakan meriam anti-titan yang dipasang di punggungnya. Ketika Eren lengah, Pieck berhasil menembakkan meriam itu tepat mengenai kepalanya. Sementara pasukan Jaeger juga ditembaki oleh tentara Marley. Mereka tidak diberi kesempatan untuk meluncurkan tombak petir. Peperangan ini baru berlangsung beberapa menit saja dan Eren sudah terancam kalah. Melihat hal ini, Onyankopon berusaha meminta bantuan tambahan. Dia menuju ke penjara dan berbicara kepada Mikasa dan kawan-kawan. Onyankopon meminta pertolongan mereka untuk membantu Eren. Mendengar ini, Connie langsung tersulut emosi. Dia tidak sudi membantu fraksi Jaeger yang sudah berkhianat. Insiden anggur yang berisi cairan tulang belakang Zeke, serta misi memandulkan orang Eldia membuat Connie benar-benar kecewa. Kemudian Onyankopon berusaha menjelaskan bahwa dia tidak termasuk ke dalam skema ini. Semua pengkhianatan ini adalah rencana Yelena. Sedangkan Onyankopon benar-benar tulus ingin berteman dengan orang-orang Eldia. Dia juga merasa ditipu oleh Yelena dan juga fraksi Jaeger. Bahkan, dia juga menentang rencana pemandulan orang Eldia. Namun jika dia mengatakan semua itu, pastinya dia akan langsung dibunuh. Setelah mendengar penjelasan ini, akhirnya mereka semua memutuskan untuk membantu. Connie, Jean, Armin, dan Mikasa, 4 orang tentara legendaris, kini kembali ke medan pertempuran. Sementara itu, Eren masih tidak berdaya menghadapi gempuran Reiner dan kawan-kawan. Lalu tiba-tiba saja, sang kakak, Zeke Jaeger, akhirnya tiba di lokasi pertempuran. Dia berdiri di atas dinding Shiganshina dan segera melemparkan batu dari sana. Posisi di atas dinding sangat efektif untuk serangan jarak jauh. Dia pun berhasil menghabisi tentara, sekaligus menghancurkan seluruh pesawat Marley. Melihat kedatangan Zeke, Eren pun segera berlari mendekatinya. Jika dia dan Zeke berhasil bersentuhan, maka kekuatan Founding Titan bisa diaktifkan. Dan jika Founding Titan berhasil diaktifkan, maka selesai sudah peperangan ini. Tentunya pasukan Marley tidak akan membiarkan Eren bersentuhan dengan Zeke. Pieck keluar dari tubuh Titannya lalu berpura-pura mati. Kemudian ketika Zeke lengah, Komandan Magat berhasil menembakkan meriam tepat mengenai leher Zeke. Zeke terjatuh dan terkapar tidak berdaya. Namun, dia masih bertahan hidup. Sementara Eren masih berusaha mendekat dengan langkah yang pincang. Kemudian kakinya digigit oleh Porco. Dia berusaha memutus kaki Eren supaya tidak bisa mendekati Zeke. Tentunya Eren cukup terganggu. Dia pun menghajar Porco tepat di lehernya. Akibatnya, Porco kini tidak sadarkan diri. Namun masih ada Reiner dan Pieck. Eren lagi-lagi ditembak dengan meriam, lalu kemudian Reiner segera menguncinya. Melihat Eren yang sedang kesulitan, Zeke berniat untuk menggunakan kekuatan teriakannya. Para penduduk paradis yang sudah meminum cairan tulang belakangnya, kini semuanya berubah menjadi Titan. Termasuk Falco yang bukan termasuk target Zeke. Kemudian, Zeke memerintah Falco untuk menyerang Reiner. Lalu Reiner pun menjadi sangat bimbang. Dia tidak mampu membunuh Falco yang merupakan kerabat dekatnya. Sementara Pieck dan Magat sekali lagi menembakkan meriam ke arah Zeke.
Lalu Zeke berpura-pura mati untuk mengecoh mereka. Rainer yang terkecoh akhirnya menganggap peperangan ini sudah selesai. Dia berpikir bahwa Eren sudah tidak bisa lagi menggunakan Founding Titan. Dia pun membiarkan dirinya dimakan oleh Falco dengan harapan supaya Falco bisa kembali menjadi manusia. Lagi pula, Rainer sudah lama ingin mengakhiri hidupnya. Dia sudah sangat lelah dengan semua peperangan ini. Namun, setiap kali dia ingin bunuh diri, selalu ada sesuatu yang menghalanginya. Sekarang adalah saat yang tepat untuk mengakhiri semuanya. Mati di tangan Falco bukanlah sesuatu yang buruk, karena kematiannya bisa memberikan manfaat bagi Falco. Namun sayangnya, takdir belum mengizinkan Rainer mati. Tiba-tiba saja perhatian Falco beralih ke Porco yang sedang sekarat. Pada akhirnya, Falco memangsa Porco, lalu dia kembali menjadi manusia sekaligus mewarisi Jauh Titan. Takdir mewajibkan Rainer untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Kemudian di saat dia lengah, Eren berhasil lolos dari genggamannya. Eren mengeraskan tubuh Titan, lalu keluar dan berlari dalam wujud manusia. Selain itu, Eren juga dikawal oleh dua teman lamanya, yaitu Jan dan Connie. Mereka meluncurkan tombak petir ke arah Rainer. Sementara Armin dan Mikasa berusaha menghalangi Pieck supaya tidak bisa menembakkan meriam. Namun ada satu orang yang lolos dari pengawasan. Dia adalah Gabi. Tanpa disadari, Gabi sudah membidik Eren dengan menggunakan senapan anti-Titan. Kepala Eren terputus akibat terkena tembakan Gabi. Namun, takdir masih berpihak kepadanya. Zeke berhasil menangkap kepala Eren, lalu mereka berdua memasuki alam koordinat Titan. Artinya, Zeke dan Eren berhasil mengaktifkan Founding Titan. Tempat ini adalah jalan di mana semua ras Eldia saling terhubung satu sama lain. Segala ingatan dari semua pewaris Titan serta kekuatan Titan itu sendiri, semuanya berada di tempat ini. Jika ada pewaris Titan yang mati tanpa dimakan pewaris lain, maka kekuatan Titan tersebut kembali ke tempat ini. Kemudian kekuatan tersebut akan didistribusikan secara acak kepada orang Eldia melalui koordinat. Anggap saja tempat ini adalah server sekaligus pabrik Titan eksklusif bagi orang Eldia. Di dalam tempat tersebut, Zeke dan Eren bertemu dengan seorang gadis yang sebelumnya memulihkan tubuh Zeke. Di sini terungkap bahwa gadis itu adalah Ymir Fritz, sang Founding Titan. Zeke kemudian meminta Eren untuk memerintah Ymir untuk memandulkan semua orang Eldia. Namun di luar dugaan, Eren menolak. Terungkaplah ideologi Eren yang sesungguhnya. Ternyata, selama ini dia hanya berpura-pura sepakat dengan Zeke. Semuanya dilakukan agar dia bisa memasuki tempat ini. Terjadilah konflik perebutan Founding Titan antara Eren dan Zeke. Eren meminta Ymir untuk meminjamkan kekuatannya. Namun, Ymir menolak perintahnya. Ternyata Ymir hanya tunduk terhadap keturunan raja, yaitu Zeke. Hal ini karena Ymir sebenarnya hanyalah budak yang hanya mengikuti perintah raja. "2000 tahun yang lalu, Ymir adalah seorang gadis biasa yang tinggal di sebuah desa kecil. Lalu tiba-tiba saja desanya diserang oleh kerajaan Eldia yang saat itu dipimpin oleh Raja Fritz generasi pertama. Raja Fritz menghancurkan desa Ymir lalu menjadikan penduduk desa itu sebagai budak. Kemudian, dia dituduh melepaskan babi ternak di desa tersebut. Dia pun dihukum oleh Raja Fritz dengan cara dijadikan target buruan. Ymir dibiarkan berlari sambil dikejar-kejar dan dijadikan target panahan. Ini adalah bentuk hukuman yang tidak manusiawi. Komnas HAM menangis melihat ini. Kemudian di tengah-tengah pelariannya, Ymir memasuki celah pohon misterius dengan maksud untuk bersembunyi. Ketika berada di dalam, dia terpeleset hingga tenggelam di mata air. Lalu, muncul semacam parasit misterius yang menempel ke tubuhnya. Parasit yang menyerupai halusigenia inilah yang telah merubah Ymir menjadi Titan. Setelah mendapatkan kekuatan Titan, dia kembali mengabdi kepada Raja Fritz. Dia menggunakan kekuatan tersebut untuk pembangunan kerajaan Eldia, seperti membangun jalan hingga membangun jembatan yang menghubungkan pegunungan. Selain pembangunan, Raja Fritz juga menggunakan Titan untuk membantai kerajaan Marley. Inilah awal mula permusuhan antara Marley dan Eldia. Semenjak mendapatkan kekuatan Titan, kerajaan Eldia berkembang sangat pesat. Tidak ada yang mampu mengalahkan kerajaan Eldia. Mereka benar-benar mendominasi dunia dengan kekuatan Titan. Inilah sebabnya kenapa ras Eldia dibenci dunia hingga ratusan tahun mendatang.
Berkat jasa-jasanya yang besar, Ymir diberi penghargaan oleh Raja Fritz berupa benihnya. Tidak diketahui apakah mereka menikah atau tidak. Yang jelas, sejak saat itu, Ymir menyandang marga Fritz di belakang namanya. Dia pun melahirkan 3 anak perempuan yang diberi nama Maria, Rose, dan Sina. 13 tahun kemudian, saat Ymir meninggal, Raja Fritz memerintahkan 3 anaknya untuk memakan Ymir. Pewarisan kekuatan ini ditandai dengan munculnya 3 cabang di alam koordinat. Semakin lama, cabangnya semakin bertambah karena keturunan Ymir terus berkembang biak serta terus mewariskan kekuatan Titan dari generasi ke generasi. Selama itu juga, Ymir terus meminjamkan kekuatan kepada keturunannya. Dialah yang membangun berbagai macam jenis Titan dengan menggunakan pasir. Jutaan Titan kolosal yang berada di dalam dinding paradis, semuanya diciptakan oleh Ymir atas perintah Karl Fritz, seorang Raja Eldia generasi 145 yang sudah memberhentikan dominasi Eldia di atas dunia. Inilah bentuk kekuatan founding Titan yang sesungguhnya, yaitu seorang budak yang menerima perintah dari keturunan raja. Tidak ada satupun yang tahu bahwa sang pendiri Titan yang seringkali dianggap iblis ternyata hanyalah seorang gadis yang menderita. Kembali ke masa sekarang, Zeke membawa Eren menjelajahi berbagai ingatan masa lalu. Dia ingin menunjukkan betapa busuknya kelakuan Grisha Yeager. Dari sudut pandang Zeke, Grisha adalah sosok ayah yang buruk sekaligus orang yang sudah memicu peperangan selama ini. Zeke menunjukkan semua ini dengan harapan supaya Eren merubah ideologinya. Dia menganggap Eren sudah dicuci otak oleh Grisha. Namun faktanya justru kebalikannya. Ternyata Eren lah yang sudah mencuci otak Grisha. Semua ini adalah karena kekuatan Attack Titan. Para pewarisnya bisa melihat ingatan masa lalu ataupun masa depan dari pewaris lain. Inilah sebabnya kenapa Kruger sempat menyebutkan nama Armin dan Mikasa sebelum mereka terlahir. Karena Kruger pada waktu itu sempat mendengar bisikan Eren dari masa depan. Eren jugalah yang sudah menuntun semua tindakan Grisha selama ini. Mulai dari menyusup ke paradis, menikah, hingga merebut founding Titan dari tangan Frida Reis. Eren memberitahu Grisha tentang masa depan yang suram. Mulai dari kehancuran dinding hingga kematian istrinya yang dimakan Titan. Eren juga memberitahu Grisha bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan ras Eldia adalah dengan mencuri founding Titan dari tangan raja. Dengan kata lain, Eren telah melakukan time travel lalu menyusun rencana hingga hari ini. Setelah menjelajahi beberapa ingatan, mereka berdua kembali ke alam koordinat. Zeke menjadi sangat panik setelah mengetahui semua fakta ini. Dia pun segera memerintah Ymir untuk memandulkan semua orang Eldia. Ymir pun berjalan perlahan menuju ke pusat koordinat. Melihat hal ini, Eren tidak akan tinggal diam. Dia segera mengejar Ymir lalu memeluknya. Sambil memeluk, Eren berkata, "Kau bukan budak, juga bukan Tuhan. Kau hanya manusia biasa. Kau tidak perlu mematuhi siapapun. Keputusan ada padamu. Apa kau ingin tinggal di sini selamanya? Ataukah kau ingin mengakhiri semua ini?" Eren menunjukkan rasa empati atau kepedulian terhadap Ymir. Eren lah satu-satunya orang yang mengerti bahwa sudah ribuan tahun Ymir menderita. Dia pun menangis meluapkan emosi yang selama ini dipendamnya. Kemudian dia meminjamkan seluruh kekuatannya kepada Eren Yeager. Seketika itu juga Eren langsung berubah menjadi founding Titan di dunia fisik. Di saat yang bersamaan, semua dinding di Pulau Paradis hancur dan jutaan Titan kolosal akhirnya dilepaskan. Kemudian Eren berkomunikasi dengan seluruh orang Eldia di dunia melalui alam koordinat. Eren membuat pengumuman bahwa dia akan menghancurkan dunia beserta peradabannya. Semuanya akan dihabisi sampai hanya menyisakan Pulau Paradis saja, tempat di mana dia dilahirkan. Setelah melihat kebangkitan Eren, pasukan Marley menyerah dan menghentikan peperangan. Namun kekacauan di distrik Shiganshina masih belum selesai. Masih ada Titan biasa yang tadinya dirubah dengan teriakan Zeke. Pasukan dari fraksi Yeager masih berusaha menghabisi mereka. Sementara 4 tentara legendaris saat ini sedang berdiskusi terkait nasib Falco. Mereka berhasil mengamankan Falco yang sedang tidak sadarkan diri setelah memakan Porco. Lalu tiba-tiba Connie menunjukkan sifat egoisnya. Dia ingin memakankan Falco kepada ibunya yang sudah berubah menjadi Titan. Tujuannya adalah supaya ibunya bisa kembali menjadi manusia.
Armin mencoba mencegah Connie melakukan itu, karena jika Falco dibunuh, maka hal ini akan menciptakan konflik baru dengan Rainer dan kawan-kawan. Armin ingin mengakhiri permusuhan dengan Rainer dan kawan-kawan. Kondisi Marley saat ini sudah kalah telak. Dengan begitu, seharusnya permusuhan di antara mereka juga selesai. Namun sayangnya, Connie tetap bersikap egois. Dia membawa kabur Falco, lalu segera menuju ke desa tempat ibunya berada. Jan, Mikasa, dan Armin tidak sempat mengejar Connie karena mereka bertiga dihadang oleh beberapa Titan. Mereka pun tidak punya pilihan lain selain membasmi Titan-Titan tersebut. Jan, Mikasa, dan Armin ikut membantu fraksi Jaeger dan akhirnya berhasil membasmi seluruh Titan. Sementara itu, di penjara bawah tanah, Annie Leonhardt tiba-tiba terbebas dari pengerasannya. Hal ini adalah efek dari kekuatan Founding Titan. Ketika Eren menghancurkan seluruh dinding, pengerasan Annie juga ikut terdampak. Secara kebetulan, salah satu polisi militer bernama Hitz melihat jejak kaki berasal dari penjara Annie. Dia pun mengikuti jejak tersebut, lalu dia dipertemukan dengan Annie. Kebetulan, mereka berdua adalah rekan ketika berada di polisi militer. Saat ini mereka berdua tidak memiliki alasan untuk saling bertarung. Hitz pun membiarkan Annie bebas dan bahkan mengantarnya ke kota. Hari pun menjelang malam. Hanji saat ini sedang beristirahat di hutan setelah berjuang merawat Levi. Berkat perjuangan Hanji, nyawa Levi berhasil diselamatkan. Namun, dia masih belum bisa bergerak. Kemudian, Hanji segera membawanya menuju ke Shiganshina. Lalu di tengah-tengah jalan, mereka bertemu dengan Pieck dan Magat. Mereka pun saling berbicara, lalu terbentuklah tim penyelamat dunia. Hanji menganggap bahwa apa yang dilakukan Eren itu salah. Melakukan genosida tidak bisa dibenarkan apapun alasannya. Hanji ingin bekerja sama dengan Magat untuk menghentikan Eren. Tentunya 4 orang saja masih belum cukup. Mereka akan berusaha merekrut anggota baru secara diam-diam. Masih di malam yang sama, Hanji segera menemui Jan dan Mikasa. Tanpa basa-basi, dia mengatakan bahwa dia ingin menghentikan Eren. Dia ingin mengajak Jan dan Mikasa untuk bergabung dengan timnya. Mereka berdua pun bersedia, lalu pesan ini diteruskan kepada Armin. Pagi hari di desa Ragako, Connie bersiap untuk memakankan Falco kepada ibunya. Tak lama kemudian, Armin dan Gabi tiba di sana. Armin mencoba menyadarkan Connie bahwa perbuatannya itu salah. Sayangnya, apapun yang dikatakan Armin tidak mampu merubah Connie. Akhirnya Armin nekat mengorbankan dirinya sendiri supaya Falco selamat. Dia masuk ke mulut Titan, lalu dalam sekejap Connie segera menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, Connie tersadar lalu membatalkan niatnya. Setelah itu, Armin memberitahu Connie untuk bergabung ke dalam tim penyelamat dunia. Armin, Connie, Gabi, dan Falco, mereka berempat menyempatkan diri untuk mengisi tenaga lebih dulu sebelum pergi menemui yang lain. Saat ini mereka sedang berada di perayaan kemenangan Eldia. Semua penduduk Paradis saat ini sedang berpesta merayakan kemerdekaannya. Lalu tanpa disengaja, mereka bertemu dengan Annie di tempat tersebut. Annie pun diberitahu tentang pembentukan tim baru mereka. Malam hari di tengah-tengah hutan, akhirnya tim penyelamat dunia sudah lengkap. Mereka yang tergabung adalah Hanji, Levi, Jan, Armin, Connie, Mikasa, Magat, Pieck, Rainer, Gabi, Falco, Annie, Onyankopon, dan Yelena. Ketika pagi tiba, mereka pun segera berangkat menyelamatkan dunia. Rencana mereka adalah mencuri pesawat buatan negara Hizuru, karena satu-satunya cara menghindari jutaan Titan adalah dengan terbang di udara. Namun, pesawat tersebut dijaga ketat oleh fraksi Jaeger yang dipimpin oleh Floch. Selain itu, Floch juga menahan para insinyur Hizuru. Tanpa mereka, pesawat tersebut tidak akan bisa terbang. Jadi, misi pertama tim penyelamat dunia adalah mencuri pesawat sekaligus menyelamatkan insinyur Hizuru. Pada awalnya, Armin menyusun rencana tanpa harus membunuh banyak orang. Dia bersama Connie berpura-pura pro dengan fraksi Jaeger. Mereka membuat narasi palsu untuk menipu fraksi Jaeger. Namun sayangnya, fraksi Jaeger sudah mencurigai mereka. Rencana Armin pun gagal. Pertumpahan darah tidak bisa dihindari. Hanji, Magat, Jan, dan Mikasa, mereka berempat memasuki gedung untuk mengawal para insinyur Hizuru. Kemudian Rainer dan Annie segera beraksi. Mereka berubah menjadi Titan dan berhasil membasmi beberapa orang. Namun, prioritas mereka adalah melindungi insinyur Hizuru dan juga melindungi kapal.
jadi mereka harus menahan puluhan tombak petir yang diarahkan kepada mereka. Sekuat apapun mereka, jika terkena banyak ledakan pasti akan hancur juga. Melihat hal ini, Falco tidak bisa tinggal diam. Dia pun ikut bertarung dengan menggunakan kekuatan Zhao Titan. Berkat hadirnya Falco, formasi fraksi Jaeger langsung terpecah berantakan. Momentum ini segera dimanfaatkan oleh Mikasa dan kawan-kawan, dan pada akhirnya pertempuran ini dimenangkan oleh tim penyelamat dunia. Setelah itu, semua anggota tim segera menaiki kapal kecuali Magat. Dia akan berusaha menghadang bala bantuan fraksi Jaeger. Beruntung, Magat tidak bertarung sendirian. Tiba-tiba saja, Kid Sadis, seorang instruktur militer Paradis, datang untuk membantu. Kemudian mereka berdua menyusup ke kapal musuh lalu memasang bahan peledak. Tujuan mereka adalah supaya fraksi Jaeger tidak bisa mengejar tim penyelamat dunia. Namun sayangnya, mereka harus meledakkan kapal bersama dengan diri mereka sendiri. Mereka berdua tewas bersamaan dengan meledaknya kapal. Pengorbanan mereka akan dikenang selamanya sebagai pahlawan dunia. Tim penyelamat dunia akan berlayar menuju ke kota Odiha. Kota Odiha sendiri terletak di sebelah selatan Marley. Tempat tersebut menjadi tujuan karena di sana terdapat hanggar milik Azumabito. Pesawat Hizuru memerlukan banyak persiapan supaya bisa terbang. Jadi, mereka tidak punya pilihan lain selain menuju ke sana. Sementara itu, Eren dan pasukan Titannya sudah memasuki wilayah pantai Marley. Dia sempat dihadang oleh kapal aliansi dunia. Untuk menghadapi rintangan ini, Eren meluncurkan beberapa Titan kolosal sambil mengeluarkan uap panas. Kapal-kapal itu pun terlempar dan para awaknya hangus terkena uap panas dari kolosal Titan. Nasib mereka sama seperti Armin ketika bertarung menghadapi Bertolt. Tinggal beberapa langkah lagi, Eren akan memasuki wilayah Marley. Attack on Titan Season 4 Part 2 sayangnya selesai sampai di sini. Oke, segitu aja. Thank you.